bahwa kebutuhan dasar itu akan mempengaruhi tindakan manusia, perilaku manusia, gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rizky Tajudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di 3 video sebelumnya kita sudah bicara tentang tujuan pendidikan. Ketika kita sudah memahami apa itu tujuan pendidikan, maka sebenarnya kita sudah tahu kita mau ngapain ke depan. Ketika tujuan pendidikan kita belum jelas, maka yang terjadi juga apa yang mau kita capai, apa yang mau kita raih, atau bahkan menuju program-programnya pun akan menjadi sesuatu yang berantakan, gitu ya. Kita akan ada orang jual ini kita beli, orang jual ini kita beli, kita nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Nah, di tujuan pendidikan kemarin kita juga bicara tentang bahwa happiness itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan anak, dan bagaimana kita kemudian mengajarkan anak-anak itu untuk menahan dirinya dari keinginan. Itulah happy, dan itulah tujuan pendidikan. Yang ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana anak laki-laki itu menjadi laki-laki dan anak perempuan itu jadi perempuan, seperempuan-perempuannya, yang laki akan jadi laki-laki selaki-lakinya. Dan itulah fitrah, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar kembali berkaitan dengan hal apa itu kebutuhan dasar, ya. Jadi ketika tujuan pendidikan sudah tahu dan kita tahu bahwa memenuhi adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar, maka hari ini kita akan belajar tentang tujuan kebutuhan dasar itu apa. Dan mohon izin, mungkin saya akan menggunakan beberapa teori-teori. Mungkin bagi sebagian teman-teman, kok pakai teori-teori ini dan sebagainya. Tapi buat kami bahwa ilmu itu selama tidak ada yang melanggar syariat, maka masih bisa kita gunakan. Ya. Tidak perlu kita pertentangkan antara ilmu ini dengan ilmu itu, ya, selama tidak ada pertentangan dalam syariat. Gitu. Itu sederhananya seperti itu. Atau dalam hal masalah akidah. Jika tidak ada, maka kita bisa menggunakan ilmu itu, ya. Sama seperti tentang ilmu kesehatan fisik, ya. Kita juga menggunakan rujukan-rujukan yang pengetahuan-pengetahuan modern, ya, yang mungkin rujukannya modern, orang barat dan sebagainya. Baik, kita mulai dari PowerPoint yang sudah kami siapin, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mulai dari ini, ya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan, atau apa dalam benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu merasa sangat lapar? Oke. Dan di sebelahnya seperti ada gambar ini, ya. Ada kue, ada roti. Kita nggak lapar aja ngelihat kue dan roti ini langsung lapar, ya. Apalagi ketika kita lapar dan di depan kita ada kue atau roti, atau bahkan makanan-makanan yang kita sukai. Maka yang terjadi adalah tanpa kita kadang bisa tahan, kita ingin menikmati hidangan tersebut, ya. Apalagi misalkan di depan itu ada yang kita suka, ya, sate, gulai misalkan, atau makanan-makanan martabak dan sebagainya, tentu akan membuat kita semakin lapar. Dan ketika kita lapar dan ketika kita lapar dan kita melihat makanan, atau ketika kita tidak melihat makanan pun, maka yang ada di benak otak kita adalah makan, bukan yang lain. Dalam kondisi yang sangat lapar, ya, maka ada di benak kita adalah makan. Maka sering pula kita mendengar orang bilang gini, udah makan dulu deh, lapar banget, gitu, ya. Nah, setelah lapar dia baru bisa berpikir lebih jernih, ya. Kenapa? Ketika dia lapar banget, maka seluruh tubuh dia, termasuk otak dia, akan merespon bahwa dia harus segera memenuhi kebutuhan itu, mengisi lambungnya, gitu. Dan itu adalah fitrah, ya. Oke, itu dulu, ya. Nah, kebutuhan dasar itu kurang lebih seperti itu, ya.
termasuk psikologis. Ya, nanti kita akan merelatekan itu ya. Oke, kita pelan-pelan. Berikutnya sama seperti tadi, tapi dalam kondisi yang haus. Apa yang ada di benak kita ketika Bapak Ibu merasa haus banget, gitu. Ya, haus banget. Kita nggak tahan tuh, haus banget nih. Kita pengen minum. Maka yang ada di benak kepala kita, di otak kita adalah minum. Ya, apapun itu, dikasih makanan yang enak, nggak, kita mau minum, gitu ya. Orang haus kok, tawarinnya makan, tawarinnya minum dong. Itu kata-kata yang mungkin akan keluar dari kita kalau kemudian orang yang merespon kita ternyata merespon dengan respon yang salah. Ya. Kita haus kok ditawarinnya minum. Kita haus kok ditawarin makan. Kita lapar kok ditawarin minum. Kalau kita haus, ya tawarinnya minum gitu. Atau respon kita adalah memberikan minuman kepada mereka. Nah, kebayangkan ketika ada seorang anak misalkan ingin diberi pelukan sama orang tuanya, tapi orang tuanya memberikan kemarahan. Atau orang pingin disapa, anak pingin disapa, tapi yang diberikan adalah pengabaian. Nah, itu sama-sama kebutuhan sebetulnya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bukan ingin mempertentangkan, tapi ini secara logik aja. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika Bapak Ibu merasa sangat lapar dan sangat haus dan tiba waktunya sholat? Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika yang sangat lapar dan sangat haus dan ketika waktu sholat? Tentu kita akan memilih minum seteguk dua teguk, makan sesuap dua suap, baru kemudian kita akan sholat. Ketika dalam kondisi yang sangat, ya, bukan lapar aja, sangat lapar dan sangat haus. Dan itu sunnahnya, ketika kita dalam kondisi yang sangat lapar dan sangat haus, maka sunnahnya adalah kita disuruh untuk memenuhi kebutuhan fisik kita dulu. Karena agama itu memang salah satunya adalah menjaga fisik manusia, ya, atau menjaga fitrah manusia termasuk dalam kondisi fisiknya. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kebutuhan itu terpenuhi? Ya, betul. Happy, kita akan merasa lebih tenang. Yang tadinya kita panik atau gelisah karena lapar dan haus, ketika diberi seteguk dua teguk, satu suap dua suap, maka yang ada dalam diri kita adalah kemudian happy, tenang, gelisahnya hilang, dan seterusnya. Nah, begitu juga kalau kebutuhan dasar yang lain, ya, psikologis, rasa aman, dan sebagainya. Kenapa anak gelisah? Ya, sama seperti kenapa anak gelisah, itu jawabannya adalah, ya berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sebetulnya. Sama seperti kenapa kita gelisah ketika kita haus, itu karena kita tidak terpenuhi kebutuhan kita. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke ya, saya lanjut ya, pelan-pelan. Nah, maka menurut kami memahami siswa untuk dengan pendekatan kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang penting banget. Ya, bukan hanya untuk guru tapi juga untuk orang tua. Jadi bagaimana kita memahami anak itu dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya kalau anak gelisah, jadi anak melakukan perilaku yang tidak proper, itu sebetulnya anak sedang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, anak caper, anak yang teriak-teriak, anak yang mukul-mukul temennya, anak yang ngerokok misalkan, anak yang marah-marah misalkan, anak yang banting ini, banting itu, dan sebagainya. Itu sebetulnya bukti bahwa anak ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak ini. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar dari 3 teori kebutuhan dasar, ya. Sebenarnya banyak banget teori ini, tapi kita akan belajar pelan-pelan dari 3 saja, ya. Dan hari ini mungkin kita akan belajar 1 kebutuhan dasar itu, ya. Kita masuk ini dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa kebutuhan dasar itu akan mempengaruhi tindakan manusia, perilaku manusia, gitu ya. Jadi kebutuhan dasar itu akan mempengaruhi tindakan manusia dan perilaku manusia. Kebutuhan dasar mendorong manusia dalam bertindak, ya.
Jadi ketika tadi saya kasih gambaran haus dan lapar, itulah yang kemudian mempengaruhi tindakan kita mencari minum dan mencari makan. Perilaku kita akan gelisah ketika makanan dan minuman itu nggak ada di sekitar kita. Perilaku kita akan lebih tenang, lebih kalem, lebih soft ketika makanan itu ada di sekitar kita. Ya. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi ternyata dalam kondisi real di lapangan akan menjadi agak rumit ya, karena kebutuhan dasar psikologis itu nggak nampak. Beda dengan haus dan lapar, itu nampak banget. Tapi kalau psikologis itu nggak nampak, yang kadang-kadang kita mengabaikan itu. Ya. Nah, kemudian peran pentingnya kebutuhan dasar itu apa? Ya, peran pentingnya adalah manusia memiliki kebutuhan dasar untuk aktualisasi potensi-potensi yang dimilikinya. Jadi di ujung itu manusia perlu aktualisasi diri. Ya. Kemudian kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar adalah membantu manusia untuk aktualisasi diri itu. Ya. Ketika apa? Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar yang lebih ringan itu atau yang lebih sederhana itu dipenuhi. Ya, misalkan kebutuhan fisiknya, rasa amannya, rasa memiliki dan cinta, harga diri dan sebagainya tercukupi. Baru kemudian dia akan mencari kebutuhan lain, yaitu aktualisasi dirinya. Gitu. Nah, tapi orang-orang yang belum terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang di tingkat rendah, itu akan sulit untuk mengaktualisasikan dirinya. Ya, sesederhana itu sebetulnya. Ya. Nah, peran penting kebutuhan dasar lainnya apa? Apabila suatu kebutuhan dasar tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, maka kebutuhan tersebut dapat menjadi motivasi utama untuk melakukan. Seluruh diri individu, pikirannya, perasaannya, tindakannya akan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dasar itu, kebutuhan itu. Ya. Seperti tadi kita lapar, makan, haus, kita cari minum. Ya. Jadi tindakan kita ketika kita sangat haus, maka tindakan kita di hari ini adalah memenuhi itu, mencari itu sampai ketemu. Ya. Begitu. Nah, kalau kita urut-urutin, maka peran penting kebutuhan dasarnya seperti ini. Kebutuhan dasar terpenuhi, maka fitrahnya akan terjaga. Fitrahnya terjaga, manusia akan happy. Jadi happy itu adalah hasil ya dari terjaganya fitrah manusia. Jadi kalau kita mau nanya gimana bikin anak itu bahagia, penuhi kebutuhan dasarnya agar fitrahnya terjaga. Kalau fitrahnya terjaga, maka dia akan happy. Ya. Karena happy itu fitrah, gitu. Gampangnya kayak gitu. Tidak happy itu berarti tidak fitrah. Gitu. Karena manusia itu fitrahnya happy. Nah, ini saya mau bedain antara kebutuhan dasar dan keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Kebutuhan dasar itu terukur. Kebutuhan dasar itu terukur. Jadi misalkan minum ya, minum. Kita akan berhenti minum ketika kebutuhan kita udah terpenuhi. Ya. Kita udah tahu ukurannya berapa nih. Ya, ada ukurannya tuh misalkan. Ukurannya kan 0,3 dikalikan berat badan. Misalkan berat badan saya 75 dikalikan 0,3. Berarti sekitar 2 liter lebih satu hari. Buat orang-orang yang beratnya misalkan 80 kilo, maka kebutuhan minumnya dalam satu hari itu sekitar 3 liter gitu. Kalau aktivitasnya lebih berat dan mengeluarkan keringat lebih banyak, maka akan naik tuh. Kebutuhan protein itu ada ukurannya. Berapa gram protein per berat badan. Ya, kebutuhan lemak ada ukurannya, semua ada ukurannya. Kalau kita baca di ingredient bahan itu kan di belakangnya ada AKG ya. AKG singkatannya apa? Kecukupan gizi ya. Kalau nggak salah, hanya saya lupa itu. Kecukupan gizinya berapa persen itu. Jadi kita tahu bahwa satu hari dia minum ini dan sebagainya itu berapa maksimal. Nah, jadi kebutuhan itu ada ukurannya, terukur. Tapi keinginan itu nggak terukur. Ya. Keinginan itu hanya bisa dikontrol. Misalkan ya, kebutuhan protein sekian gram, tapi dia pengen makan tempe terus, pengen makan telur terus, akhirnya berlebihan. Ya. Dan ujung-ujungnya kalau kemudian
kebutuhan ini nggak dikontrol, maka jadinya keinginan. Dan kalau keinginan terus-terusan, yang terjadi adalah akan merusak fitrah dia. Baik secara fisiknya, secara psikologisnya, itu akan mengalami kerusakan. Ya. Coba aja sekarang misalkan orang yang makan protein berlebihan, ya, berlebihan yang saya bilang ya, bukan cukup ya, makan protein berlebihan, maka akan cepat merusak ginjalnya. Gitu. Orang yang akan minum air berlebihan itu juga akan membuat tubuhnya tidak baik. Ya. Makan garam berlebihan akan menjadi hipertensi, makan gula berlebihan akan menjadi iritasi di dalam tubuh kita. Jadi keinginan itu nggak bisa dikontrol. Ya. Keinginan itu hanya bisa dikontrol. Ya. Nah, perilaku dalam memenuhi kebutuhan dasar bisa ditunjukkan dengan perilaku yang positif. Namun bisa juga manusia menunjukkan perilaku yang negatif. Nah, kita nanti akan belajar apa yang bikin perilakunya positif dan perilakunya negatif ya. Jadi orang yang tadi kehausan, kayak tadi ya kehausan, haus banget, ketika kemudian diberikan minum, maka dia akan perilakunya jadi positif. Tapi kemudian di hadapan dia ada minuman dan orang-orang di sekitar itu minum, tapi kemudian dia tidak ditawari minum sama sekali sampai dia merasa sangat haus, maka perilaku dia akan bisa jadi akan memicu perilaku buruk dia. Mungkin mencuri, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan curi, mungkin akan ini, bukan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena itu dorongan dari dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Ya. Lanjut ya. Nah, kita akan belajar teori ini ya. Kapan? Di video berikutnya kita akan belajar tentang teori hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow.